Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya itu ya sering dituduh menuhankan logika. Kamu tuh menyembah logika, kamu menuhankan logika, kamu menyembah Gramedia, kamu menyembah sains, kamu menyembah ilmiah dan lain sebagainya. Saya sangat sering dikata-katain menyembah logika. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih pengertian daripada logika? Apa sih definisi daripada logika itu sendiri? Jadi di video ini saya akan luruskan ya, apa itu definisi logika dari berbagai sudut pandang ya, tidak hanya dari satu sudut pandang. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang sistematis, ya, rasional, dan logis untuk mencapai kesimpulan yang benar dan akurat. Jadi garis bawahi ya, cara berpikir yang sistematis, rasional. Logika juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang menggunakan prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten untuk mengevaluasi argumen dan mencapai kesimpulan. Jadi kita ambil dari sudut pandang Aristoteles ya, seorang filsuf yang sangat jago dalam berlogika ya. Menurut Aristoteles, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar dan akurat. Kemudian berdasarkan daripada Immanuel Kant ya, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang sistematis dan rasional. Sedangkan menurut Bertrand Russell, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis dan konsisten. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip logika atau ciri-ciri daripada logika. Apa itu? Tidak bertentangan ya. Sesuatu pernyataan dengan pernyataan lainnya atau pernyataan diri sendiri harus logis ya, harus selaras. Kemudian kausalitas ya, sesuatu pernyataan harus memiliki sebab dan akibat yang logis ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan ilmiah juga ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya logika itu yang benar menurut warga Konoha? Saya melihat warga Konoha itu ya, mereka sebenarnya punya logika versi masing-masing. Sehingga mereka sering ngata-ngatain orang lain itu, kamu tuh menuhankan logika, kamu menuhankan logika dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menuhankan logika itu mereka sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini guys, mereka berpikir bahwa logika itu versi masing-masing, tidak ada standarnya. Harusnya kan ada standar ya, menurut Aristoteles ya, menurut Immanuel Kant. Ini kan ada standar internasional ya, bukan standar pribadi masing-masing. Jadi ada semacam SNI-nya. Ini standarnya. Tapi warga Konoha berpikir logika mereka itu di bawah standar, jauh di bawah standarnya. Logika dalam pikiran warga Konoha itu suka-suka gue. Tidak berdasarkan standar. Contoh misalnya, warga Konoha itu banyak berpikir bahwa nabi yang membelah lautan itu logika. Versi mereka ya. Itu logika versi mereka. Bisa dilogikakan, masuk akal. Nah, masuk akal versi mereka itu hanya berlaku buat mereka, nggak berlaku buat orang lain ya. Nggak ada standarnya. Versi gua. Kalau gua ngomong ini logika ya logika. Kalau misalnya kita mengatakan mana buktinya itu logika, mereka nggak bakal bisa ngasih bukti. Ya namanya juga logika. Suka-suka gue. Kalau gue bilang logika ya logika. Lu jangan banyak tanya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Dan mereka juga mungkin tidak paham ya, warga Konoha ya, terutama kaum agamis yang ada di Konoha. Mereka nggak paham pengertian daripada logika itu sendiri. Tapi mereka ikut-ikutan mengatakan bahwa oh, kaum ateis, kaum agnostik, kaum liberal itu menuhankan logika. Dari mana mereka belajar? Dari pemuka agama biasanya ya. Padahal ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, antara orang yang liberal dalam beragama atau agnostik atau ateis dan sebagainya ya, dengan orang agamis yang ada di Konoha, sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tidak memihak antara keduanya ya. Sebenarnya yang paling jujur itu ya kaum agnostik atau ateis ya. Bukan berarti saya berpihak pada kaum agnostik pada ateis ya. Apa alasannya? Ada alasan yang paling masuk akal. Kalau misalnya nih ada ilmu baru ya, ilmu sains, maka kaum agnostik, kaum ateis tidak harus ribut dulu ya, merebutkan apakah ini benar atau tidak. Kalau misalnya itu berdasarkan data yang ilmiah, maka mereka akan mempercayai itu. Jadi mereka tidak menuhankan logika. Contoh misalnya ya,
Kalau misalnya ada yang mengatakan ternyata bumi itu berasal dari ledakan Big Bang, kalau misalnya menurut mereka itu masuk akal, ya nggak jadi masalah. Mereka tidak akan bentrok gitu, antara agnostik dengan agnostik lainnya nggak bakal ribut. Mereka tidak punya mazhab, mereka nggak punya aliran gitu. Kalau misalnya itu masuk akal, ya sok nggak apa-apa dipercaya. Ya, kalau misalnya ada penemuan baru lagi ya, misalnya ganti lagi ya selain penemuan dari Big Bang misalnya, mereka juga akan ngikut. Karena apa? Karena merasa itu benar. Sedangkan kaum agamis itu enggak, mereka stay pada pola pikir mereka masing-masing ya, atau logika mereka masing-masing. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada penemuan tentang Big Bang, ternyata bumi ini berasal dari alam semesta yang meledak ya miliaran tahun yang lalu, mereka akan menyangkal itu, nggak mungkin lah, nggak mungkin, yang menciptakan bumi ini kan Tuhan, nggak mungkin, sungguh tidak masuk akal. Kalau misalnya ada yang mengatakan bumi ini bulat, nggak mungkin, kemana-mana saya datar kok, nggak mungkin. Bumi ini kan ada lapisan-lapisan ya, lapisan pertama sampai lapisan ketujuh, nggak mungkin pesawat itu menembus lapisan, padahal dia sendiri menggunakan handphone itu kan bisa kita gunakan, internet itu bisa kita gunakan karena apa? Karena di luar angkasa itu ada satelit kan, ya nggak sih? Mereka nggak sadar ya, yang mereka gunakan itu karena apa? Karena pengaruh daripada satelit, sehingga bumi itu ya bulat ya, nggak terlalu bulat sih, agak loncong dia, cuman bukan datar ya. Jadi di Konoha masih banyak penganut kaum datar, kaum bumi datar maksudnya. Jadi kalau penganut kaum bumi datar ini menganggap bahwa bumi datar itu logis, masuk akal, maka kalau kita mengatakan bumi itu bulat, maka kita akan dikata-katain, oh kamu tuh menuhankan logika, kamu menuhankan logika. Bumi datar kok kamu menuhankan logika. Jadi warga Konoha kelasnya masih seperti itu ya. Jadi logika di Konoha itu ada kelasnya masing-masing ya. Misalnya nih, ini logika taraf internasional misalnya, standar internasional. Nah, di bawah internasional itu ada lagi nasional. Terus di bawahnya lagi ada antar kabupaten ya, antar provinsi, antar kecamatan. Terus ada tarkam, antar kampung. Jadi logika tarkam itu ada sebenarnya, logika antar kampung. Dan hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa negara kita tidak maju. Makanya saya bahas ini. Karena cara berpikir kita itu nggak logis. Kadang saya berpikir sampai sejauh dimana jangan-jangan yang bikin kita tidak bisa berpikir logika itu adalah agama itu sendiri. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya. Karena gini ya, saya perhatikan ya. Kalau ada orang yang berhadapan dengan agama di Konoha ya, maka logika mereka akan mati. Bener deh. Kita ambil contoh misalnya Lia Edan misalnya. Kasus Lia Edan dulu kan sempat viral ya. Tahu nggak, pengikutnya itu ada yang doktor, profesor, orang-orang terdidik. Bayangkan coba, orang-orang terdidik. Jadi bagaimana mungkin orang-orang terdidik percaya hal-hal seperti itu? Cuman katanya Lia Edan bertemu dengan Nabi, bertemu dengan malaikat Jibril. Bayangkan, cuman katanya, tidak ada bukti ilmiah. Zaman sekarang sudah ada yang namanya HP, harusnya kan di videoin kan, saya bertemu dengan malaikat seperti ini bla bla bla, biar saya tidak dikatain fitnah dan lain sebagainya. Tapi banyak tuh profesor, banyak dokter yang pengikut Lia Edan. Bayangkan coba, sekelas Lia Edan sekalipun banyak pengikutnya. Itu artinya mau kelas profesor, mau kelas dokter kayak di Konoha itu, kalau udah berhubungan dengan agama, maka otaknya akan beku ya, maka akan bisa dikontrol. Jadi saya berpikir, jangan-jangan ya, kenapa warga Konoha itu banyak tidak bisa berpikir logika, atau rata-rata lah warga Konoha itu tidak bisa berpikir logika. Jangan-jangan dipengaruhi oleh agama itu sendiri, karena agama itu mengatakan otak lu mah nggak nyampe mikir sampai Tuhan ya, logika mah terbatas, nggak usah lu mikirin Tuhan, udah imani aja, imani saja. Jadi sebenarnya kalimat seperti ini kan disalahfungsikan ya. Mereka belajar dari mana? Dari para pemuka agama dong. Pemuka agama yang ngomong seperti itu, ya otak lu mah nggak bakal nyampe. Sehingga logika kita itu tumpul.
Kalimat yang mengatakan otak lu mah nggak nyampe menjangkau Tuhan, udah imani saja, nggak usah banyak mikir. Jadi kalimat ini sama seperti kalau misalnya kita ke ladang ya, ke sawah, terus kita bajak sawah, bawa cangkol misalnya, sampai di ladang kita berpikir, ya ini mah nggak bakalan selesai sampai kiamat juga, orang banyak rumputnya, orang sampai berapa hektar ini nggak bakalan selesai, mending kita pulang aja deh, nggak bakalan nyampe, otak kita mah nggak bakalan nyampe ngerjain ini. Jadi sama seperti itu harusnya kan, orang yang beragama itu menggunakan logika dulu, logika berpikir dulu. Kalau udah mentok ya, udah berpikirnya lama banget gitu, udah mentok, baru ngomongnya. Ya logika kita itu nggak bisa menjangkau Tuhan. Ya nggak apa-apa ngomong seperti itu kalau sudah menggunakan logika. Tapi belum apa-apa, belum kerja, udah malas-malasan. Ya udahlah kita pulang aja lah. Ini nggak bakalan selesai. Sama seperti itu. Kemudian yang saya perhatikan itu ya warga Konoha. Warga Konoha itu dalam beragama juga mereka sangat sering menggunakan atau menuhankan logika. Contoh misalnya, ada suatu komunitas di Konoha, satu aliran misalnya. Mereka akan menganggap bahwa komunitas mereka yang paling suci, ya, yang paling masuk akal. Komunitas mereka yang paling baik, logika, ya, yang paling logis. Sehingga apa? Sehingga akan mengata-ngatai aliran lain, padahal masih satu agama. Sering ya seperti itu di Konoha. Masih satu agama, masih satu bendera, masih satu nabi, ya. Tuhannya juga sama, tapi mereka akan mengata-ngatain, oh aliran itu masih sesat, aliran itu nggak boleh. Mengata-ngatain seperti itu, ya. Kemudian ustadznya juga seperti itu. Kalau misalnya ustadz aliran ini nggak boleh, ya, dakwah ke aliran B dan lain sebagainya. Jadi saya melihat ada semacam asobiah, ya, berkubu-kubu. Ini namanya berkubu-kubu, ya. Ada semacam pengotak-pengotakan, ya, dikotak-kotakin. Padahal kan satu agama. Jadi kapan majunya coba kita? Kalau satu agama berkotak-kotak, saling mencurigai. Belum lagi yang beda agama. Masih satu agama mereka ribut gitu, beda aliran ribut, beda penafsiran ribut, ya. Bagaimana dengan yang beda agama coba? Ini sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ya. Sialnya mereka ini mayoritas. Kalau mereka ini minoritas, ya di Konoha nggak jadi masalah. Sialnya mereka mayoritas, jadi mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bangsa itu, ya, bisa maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh masyarakatnya. Karena dipengaruhi oleh pemikiran masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya. Jadi kalau pola pikir masyarakatnya tidak logis, ya, sering mengata-ngatain orang lain, menuhankan logika padahal mereka juga seperti itu, ya, maka negara tidak akan bisa maju. Karena apa? Karena negara bisa maju itu karena dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh orang-orang yang berpikiran maju, yang SDM-nya maju. Sampai kiamat pun Konoha tidak akan bisa maju kalau SDM-nya seperti ini terus. Nggak bakal bisa maju. Kita menganggap bahwa aliran kita yang paling suci, yang paling benar, ya. Itu namanya menuhankan logika. Menganggap bahwa aliran kita yang paling logis. Ini kan menuhankan logika. Padahal ada penemuan-penemuan baru. Harusnya kita baca buku yang lain deh, ya, yang berbau ilmiah. Tapi di Konoha kan hanya membaca yang pengen dibaca gitu, yang berbau agama. Ya nggak jadi masalah baca yang berbau agama. Tapi itu kan jadi a priori namanya. Kita selalu berpihak pada agama tertentu, ya, di agama, di aliran kita, di komunitas kita. Harusnya baca yang lain dong, yang buku-buku yang berbau ilmiah yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terkungkung dalam menuhankan logika. Jadi sebenarnya orang-orang yang sering mengatakan bahwa kamu tuh menuhankan logika, mereka sendiri yang menuhankan logika sebenarnya. Dalam beragama itu ada menuhankan logika, jangan salah. Mereka berpikir logika, komunitas mereka tuh yang paling masuk akal, sehingga terjadi ribut. Makanya itulah alasannya kenapa di Konoha itu pemuka agama sering konflik dengan pemuka agama lainnya. Karena apa? Karena berdebat, memperdebatkan apa? Memperdebatkan tafsiran-tafsiran, memperdebatkan doktrin-doktrin. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya melihat di Konoha itu, ya, orang yang beragama di Konoha itu seperti katak bawa tempurung. Mereka menganggap bahwa aliran mereka yang paling jago, aliran mereka yang paling hebat dan sebagainya. Padahal dunia terus berputar, ya, tidak pernah melihat dunia lain gitu, hanya melihat di sekelilingnya gitu, tidak pernah naik ke atas melihat dari view helikopter, nggak pernah seperti itu, ya. Kita menganggap bahwa komunitas kita yang paling baik, yang paling suci,
Kalau kita kritik, mereka akan ngamuk-ngamuk. Mereka mengatakan atau ngata-ngatain kita menuhankan logika, padahal mereka sendiri yang menuhankan logika. Jadi kaum agnostik atau kaum ateis itu, saya tidak berpihak pada kaum ateis, kaum agnostik ya. Kalau misalnya ada penemuan baru ya, kalau itu masuk akal, mereka akan terima. Jadi mereka tidak fanatik pada kebenaran tertentu. Sementara agama, saya melihat mereka fanatik pada kebenaran. Contoh misalnya, kalau di kitab suci dituliskan bahwa bumi itu datar misalnya, maka kita akan menuhankan bumi datar. Jadi ini sebenarnya yang menuhankan logika. Orang-orang seperti ini yang menuhankan logika. Padahal menurut penelitian terbaru ya, bumi itu bulat. Kenapa zaman dulu tidak ada yang komplain bahwa bumi itu datar atau bulat? Karena apa? Karena zaman dulu belum ada yang namanya teknologi, penelitian, belum ada orang pergi keluar angkasa. Orang keluar angkasa itu kan baru beberapa tahun belakangan ini kan sebenarnya. Sehingga ketika orang-orang pergi keluar angkasa itu, mereka terbelalak ya, orang-orang Eropa terbelalak. Wow, ternyata bumi itu tidak datar, bulat. Jadi hal seperti inilah yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita mengharapkan Konoha itu menjadi negara maju kalau ada orang yang menuhankan logika seperti ini ya. Menuhankan logika pikiran-pikiran mereka sendiri ya. Bukan pemikiran-pemikiran yang rasional, masuk akal, logis ya. Harusnya logis dong ya, ada standarnya, bukan standar kita masing-masing ya. Kemudian saya perhatikan ya, filsafat dengan agama itu sudah jauh berbeda ya. Filsafat sudah jauh ya perjalanannya. Fisika, geografi, kimia, hukum dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada filsafat kan. Induk dari segala ilmu pengetahuan itu filsafat kan. Nah, filsafat sudah melesat jauh ya cabang ilmu pengetahuannya. Sementara agama itu masih stay sampai di situ, tetap sampai di situ. Mulai beberapa abad yang lalu stay di situ. Pakem dia, nggak ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan dianggap melanggar agama. Kalau kita berpikir kritis dianggap melanggar agama. Jadi stay di situ. Ya, belajar tentang agama itu stay di situ sebenarnya. Karena ya ruang lingkup agama seperti itu. Kalau misalnya zaman dulu dituliskan di kitab suci di abad pertama atau di abad ke-6, ke-5 dituliskan bahwa kita harus mempercayai bumi itu datar, ya harus mempercayai itu, menuhankan itu, nggak boleh. Kalau misalnya ada yang mengatakan bumi itu bulat, nggak boleh. Kenapa di kitab suci tertulis seperti itu? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu tidak ada hubungannya dengan tanah, DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse, maka kita akan menentang mati-matian. Karena apa? Ya karena dalam kitab suci tertulis seperti itu, bahwa manusia itu berasal dari tanah. Nggak usah dipertanyakan, imani saja. Seperti itu kalau dalam beragama. Jadi sangat susah kalau kita berharap seperti ini ya menjadi negara maju, sangat susah. Jadi kalau boleh jujur ya, kita tuh terperangkap dalam dunia modern sebenarnya. Pemikiran kita tuh masih primitif tapi terperangkap dalam dunia modern dan sistem modern ya.